Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah, peserta Latsar golongan 3 angkatan 4 Pemerintah Kabupaten Pati, jabatan guru kelas di SD Negeri Jimbaran 02. Pada kesempatan ini saya sampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Interaktif untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran terintegrasi PPK. Penguatan Pendidikan Karakter kelas 6 SD Negeri Jimbaran 02. Profesi guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, serta ada tugas tambahan sebagai wali kelas, diantaranya mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya, berinteraksi dengan orang tua, menyelenggarakan administrasi kelas, menyusun laporan kemajuan belajar, dan sebagainya. Kemudian fungsi guru meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajar, mengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mengabdi kepada masyarakat, dan meningkatkan mutu pendidikan nasional berdasarkan payung hukum yang ada. Sebelum pelaksanaan aktualisasi, langkah pertama yang dilakukan peserta Latsar adalah identifikasi isu di instansi masing-masing. Isu yang pertama, kurangnya inovasi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran interaktif dalam PJJ. Kedua, belum optimalnya kedisiplinan daftar hadir guru. Ketiga, kurangnya koordinasi antara sekolah dengan komite maupun orang tua peserta didik. Keempat, belum optimalnya pendidikan karakter yang diterima peserta didik selama BDR belajar dari rumah. Kelima, kurangnya kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah selama masa pandemi. Dari kelima isu yang diangkat, kita cari isu utama yang butuh diselesaikan pada kegiatan aktualisasi dengan teknik APKL dan USG. Pertama, dengan APKL didapatkan 2 isu tidak memenuhi syarat, kemudian 3 isu memenuhi syarat, dan ketiga isu yang memenuhi syarat kita analisis lagi dengan USG. Didapatkan peringkat pertama adalah dari sumber pelayanan publik dengan isu belum optimalnya pendidikan karakter yang diterima peserta didik kelas 6 SD Negeri Jimbaran 02 selama BDR atau belajar dari rumah. Isu belum optimalnya pendidikan karakter yang diterima peserta didik selama BDR dianalisis akar penyebab masalahnya dengan Fishbone. Dari indikator MEN, guru belum mengintegrasikan PPK dalam KBM. Orang tua kurang berkolaborasi terkait pola pendidikan karakter anak. Peserta didik sendiri belum kompeten memanage diri dan masih mudah terpengaruh hal negatif. Segi mesin, ketersediaan gawai untuk KBM kurang memadai. Material, KBM belum memunculkan sumber teladan atau figur yang dapat dicontoh peserta didik. Juga perangkat pembelajaran dan media pembelajaran belum menunjang pendidikan karakter dalam BDR. Segi metode, belum ada pemanfaatan metode PJJ yang bersifat interaktif untuk menunjang PPK. Belum ada reward untuk memotivasi peserta didik dalam kegiatan PPK. Terakhir dari Mailio atau lingkungan, sekolah sendiri kurang memberikan layanan terkait pola pendidikan karakter dan lingkungan masyarakat sekitar kurang tanggap terhadap kontrol perilaku peserta didik. Ini adalah gap analisis yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah dengan cara membandingkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sehingga didapatkan beberapa solusi dan nanti akan diambil satu solusi utama sebagai gagasan pemecahan masalah. Beberapa gagasan pemecahan isu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran terintegrasi PPK. Kedua, menyusun LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik Interaktif berbasis pengalaman belajar yang membangun karakter peserta didik. Ketiga, menyusun sistem reward dalam pembelajaran terintegrasi PPK. Keempat, sosialisasi desain pembelajaran kepada peserta didik dan orang tua atau wali. Kelima, diklat guru mengenai program PPK. Keenam, monet PPK. Sehingga dari 6 ini kita dapatkan satu gagasan utama pemecahan isu, yaitu yang kedua, optimalisasi bahan ajar LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik Interaktif berbasis pengalaman belajar yang membangun karakter peserta didik. Berikut adalah milestone arah pengembangan kompetensi pendidikan terintegrasi PPK dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang akhirnya diharapkan akan membentuk siswa berkarakter.
Langkah-langkah kegiatan dalam pemecahan isu saya klasifikasikan menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, persiapan dengan tahapan mengatur jadwal konsultasi dengan mentor, koordinasi rencana dan capaian, studi pendahuluan. Nilai-nilai dasar aneka yang muncul pada kegiatan tersebut, akuntabilitas dengan indikator kejelasan, nasionalisme, konsultasi, berdiskusi, kerjasama, menghormati, etika publik, sopan, santun, dan ramah, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, disiplin, dan jujur. Output yang dihasilkan berupa berita acara dan notulen hasil koordinasi. Kegiatan kedua, penyusunan perangkat pembelajaran dengan tahapan membuat RPP daring, menyusun bahan ajar berupa LKPD, menyusun lembar kontrol karakter, lembar kuesioner, menyusun rubrik dan instrumen observasi sikap, rubrik dan instrumen penilaian sikap, membuat pohon karakter, menyusun bahan sosialisasi, berkonsultasi, dan membuat kelompok kecil di WhatsApp. Nilai-nilai dasar aneka yang muncul pada akuntabilitas dengan indikator kepemimpinan, konsistensi, tanggung jawab, kepercayaan, kejelasan, nasionalisme, kerjasama, musyawarah, konsultasi, saling menghormati, etika publik, tekun, taat aturan, peduli, komitmen mutu, efektif, efisien, inovasi, bermutu, dan kreatif, anti korupsi, kerja keras, dan sederhana. Output yang dihasilkan yaitu RPP daring, LKPD interaktif dengan Google Form, menghasilkan lembar kontrol karakter, kuesioner, lembar rubrik observasi sikap, pohon karakter, dan kelompok kecil pada WhatsApp. Tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan tahapan kegiatan sosialisasi rancangan dengan orang tua dan peserta didik, mendistribusikan lembar penilaian sikap, mendistribusikan kuesioner, memberikan ulasan kegiatan melalui WhatsApp, mendistribusikan LKPD interaktif. Nah, di sini terjadi pembelajaran terintegrasi PPK. Terakhir, mendistribusikan lembar kontrol karakter yang akan diisi orang tua atau wali. Nilai dasar aneka yang muncul pada akuntabilitas dengan indikator kepemimpinan, tanggung jawab, jelas, integritas, dan kepercayaan, nasionalisme, berdiskusi, adil, etika publik, tekun, menaati aturan, sopan, santun, dan ramah, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, disiplin, adil, mandiri, dan kerja keras. Outputnya berupa surat pemberitahuan program kegiatan, video tutorial sosialisasi, data penilaian sikap, data jawaban kuesioner, dan data dari lembar kontrol karakter. Kegiatan keempat atau kegiatan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan pembelajaran dengan tahapan penilaian autentik, pemberian reward, umpan balik, penguatan karakter, dan menyampaikan kuesioner, memetakan capaian peserta didik, dan evaluasi kegiatan oleh kepala sekolah. Nilai dasar aneka yang muncul pada akuntabilitas dengan indikator transparan, integritas, keadilan, tanggung jawab, seimbang, kejelasan, nasionalisme, menghormati, bekerja sama, etika publik, sopan, santun, ramah, peduli, tekun, dan taat aturan, komitmen mutu, efektif, kreatif, inovatif, anti korupsi, jujur, adil, mandiri, dan kerja keras. Output yang dihasilkan ada nilai peserta didik, draft deskripsi karakter, duta student of the week, data dari jawaban kuesioner, dan data hasil observasi kepala sekolah. Dampak pemecahan isu dari serangkaian kegiatan tadi untuk individu, terutama untuk saya sendiri sebagai guru, dengan adanya LKPD interaktif sebagai bahan ajar, memudahkan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Untuk siswa, LKPD sebagai bahan ajar yang ringkas, runtut, lengkap, dan kaya akan tugas, memudahkan untuk terampil menyelesaikan tugas. Esensi pendidikan karakter dalam LKPD membantu peserta didik menghadapi berbagai perilaku negatif dengan kegiatan pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan. Untuk unit kerja, warga sekolah yang berkarakter luhur menciptakan iklim sekolah yang nyaman. Untuk masyarakat, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Jadwal kegiatan berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 8 Oktober yang terbagi menjadi 7 minggu. Minggu pertama untuk menyelesaikan kegiatan perencanaan, minggu kedua sampai keempat, kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran, antara minggu keempat dan kelima, pelaksanaan pembelajaran, minggu keenam,
evaluasi, dan minggu terakhir untuk penyusunan laporan aktualisasi. Selanjutnya, identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kendala yang mungkin muncul pertama, partisipasi peserta didik atau orang tua kurang. Antisipasinya dengan membuat peraturan bersama yang harus disepakati saat pelaksanaan program. Kedua, pembelajaran tatap muka terbatas waktu sehingga kesulitan memantau karakter dan penyampaian materi. Antisipasinya, optimalisasi substansi lembar kontrol karakter dan LKPD dan mengarahkan orang tua untuk mengisinya dengan objektif. Ketiga, banyak komponen yang harus disiapkan sehingga waktunya cukup lama untuk siap edar. Antisipasinya membuatnya dalam bentuk yang sederhana dan mengoptimalisasi pada masa studi pendahuluan. Keempat, subjektivitas dalam penilaian afektif. Rencana antisipasinya membuat indikator yang berkualitas sebagai pedoman penilaian. Kelima, kendala komunikasi dengan orang tua. Rencana antisipasinya memberikan pemahaman dan menekankan poin-poin yang dituju saat sosialisasi dan bisa mengadakan kunjungan. Terakhir, perangkat penilaian yang disusun dikhawatirkan kurang mampu mengukur perkembangan karakter. Antisipasinya memaksimalkan studi pendahuluan, memperbanyak sumber tentang implementasi PPK dan LKPD interaktif. Demikianlah paparan rencana aktualisasi saya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.